Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad, NIM saya 210510047. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Lok Sumawe pada tanggal 16 September 2020 dalam register nomor 13-PDT-G-2020-PN LSM telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi penyambungan dan pemakaian air PDAM Tirtamun Pase secara tidak resmi atau sambungan liar di Jalan Kenari, Lorong Tengku, Marhaban, Desa Utenbai. Maka berdasarkan surat perintah dari Direktur Utama PDAM Tirtamun Pase, tim penagihan dan penertiban sambungan langganan melakukan pengecekan ke lokasi dan sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan kepala lorong setempat untuk melakukan pengecekan atau investigasi tentang adanya informasi sambungan liar yang dimaksud. Bahwa telah dilakukan pengecekan di rumah milik tergugat yang merupakan tempat atau pabrik pembuatan tempe di Lorong Tengku Marhaban Desa Utenbai, tim penertiban mendapati air PDAM digunakan secara tidak resmi untuk kebutuhan pembuatan tempe dan kebutuhan rumah tangga milik tergugat. Bahwa rumah tergugat sebelumnya telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Tirtamun Pase, namun sudah lama diputuskan karena menunggak pada bulan Mei 2011 dan statusnya nonaktif. Bahwa tergugat tanpa sepengetahuan pihak PDAM Tirtamun Pase telah menyambung pipa milik PDAM Tirtamun Pase secara ilegal untuk penggunaan air secara tidak resmi pada tempat usaha pabrik tempe milik tergugat di Lorong Tengku Marhaban Desa Utenbai. Bahwa sesuai dengan surat perhitungan kerugian PDAM atas penggunaan air secara tidak resmi tanggal 20 Februari 2018 oleh tim penerbit wilayah Lok Sumawe dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PDAM Tirtamun Pase, tergugat telah menggunakan air tanpa izin. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang telah menyambung pipa milik PDAM Tirtamun Pase secara ilegal untuk penggunaan airnya secara tidak resmi pada tempat penggunaan pabrik tempe di Lorong Marhaban Desa Utenbai, pihak penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp95.604.236. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian pertimbangan hukum dalam kasus sengketa penyambungan pipa air bersih di Lok Sumawe mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum lebih dikenal dalam lingkungan hukum perdata yang tertuang dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pada dasarnya, kerugian yang timbul oleh adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk menggantinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dibagi atas dua pendekatan, yaitu yang pertama ganti rugi umum, itu ada dalam pasal 1243 KUH Perdata, dan ganti rugi khusus, yaitu ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Namun dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas dan maupun secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau salah satu aspek dari ganti rugi. Maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi sesuai dengan azas kepatutan. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi. Biayanya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi. Pada kasus ini terdapat pula beberapa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga kasus ini dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 1. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang atau hukum tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis sebagai berikut. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif yang lain. Artinya, jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain, dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak
yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Artinya, kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral, pasal 1335 junto, pasal 1337 KUH Perdata. Dalam kasus ini terdapat pula pelanggaran perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan penggunaan air secara ilegal untuk penggunaan tempat usaha pabrik tempe milik tergugat di Lorong Tengku Marhaban, Desa Utenbayi. Maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang atau pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi tersebut. 2. Adanya kesalahan. Kesalahan ini ada dua, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian, ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa atau overmatch, atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila. Pada kasus ini terdapat pula unsur adanya kesalahan, yaitu bahwa tergugat telah menyambung pipa milik PDAM Tirta Monpase secara ilegal untuk penggunaan air yang secara tidak resmi pada tempat usaha pabrik tempe milik tergugat di Lorong Marhaban, Desa Utenbayi, di mana rumah tergugat sebelumnya telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Tirta Monpase, namun sudah lama diputuskan karena menunggak pada bulan Mei 2011 dan status nonaktif. Yang ketiga, unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat diminta pertanggungjawaban. Unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban, perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Akan tetapi, penyelesaian permasalahan secara musyawarah lebih baik daripada pengajuan perkara ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengajuan ke pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta hal yang diajukan juga belum tentu dapat dikabulkan. Dalam kasus ini, terdapat unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yaitu perbuatan yang oleh tergugat yang telah menyambung pipa milik PDAM Tirta Monpase secara ilegal, di mana perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian baik secara material maupun imaterial yang dilakukan oleh tergugat kepada PDAM Tirta Monpase. Yang keempat, kerugian. Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai pasal 1252 KUH Perdata. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi menurut pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperincikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, biaya, artinya setiap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wan prestasi. Yang kedua, kerugian, artinya keadaan merosotnya atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur.
sebagai akibat dari adanya tindakan wan prestasi dari pihak debitur. Yang ketiga, bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor dikarenakan adanya tindakan wan prestasi dari pihak kreditur. Akibat perbuatan perlakuan menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi menjadi dua, yaitu material dan imaterial. Material misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan imaterial misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUH Perdata sebagai berikut. 1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum ada pada pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua, ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ada pada pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawab atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Yang ketiga, ganti rugi untuk pemilik binatang ada pada pasal 1368 KUH Perdata. Yang keempat, ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk ada pada pasal 1369 KUH Perdata. Yang kelima, ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh ada pada pasal 1370 KUH Perdata. Yang keenam, ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan ada pada pasal 1371 KUH Perdata. Yang ketujuh, ganti rugi karena tindakan penghinaan ada pada pasal 1372 KUH Perdata. Jadi, di dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, penggugat berdasarkan gugatannya pada pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu. Putusan hakim memperhatikan pasal 149 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Yang kedua, menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, mengabulkan gugatan penggugat sebagai dengan fair stake. 4. Menyatakan bahwa surat sanksi, denda, dan administrasi menggunakan air PDAM Tirtamon Pase secara tidak resmi dari PDAM Tirtamon Pase atau surat perhitungan kerugian PDAM atas penggunaan air secara tidak resmi pada tanggal 20 Februari 2018 oleh tim penertiban wilayah Loks Mawe adalah sah dan berkekuatan hukum. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sejumlah Rp28.732.908. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
300.000 rupiah. Yang ketujuh, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.